Gimana di dunia apologetik? Masih dapat serangan dari orang-orang Tritunggal, Dek? Lebih banyak Muslim, Kakak. Oh, lebih banyak diserang orang Muslim ya? Iya, lebih banyak orang. Kenapa Muslim kamu yang diserang? serang. Kenapa diserang orang Islam? Tahu. Itu tadi akunku aja yang satu udah kena banned. Emang udah cek KTP-nya Islam semua itu? Sampai kamu tahu mereka Iya, semua rata-rata Islam yang nyerang? Islam semua yang naik. Oh. Iya. Terus mereka naik nyerang kamu. Kena Mereka bilang banned, apa? kena banned akunku. Kenapa, Kak? Enggak, maksudnya kamu kan tahu tuh kalau mereka yang ngeblokir kamu. Nggak tahu saya. Emang Wah, berarti kelihatan kamu ya? nuduh-nuduh, nggak boleh gitu. Berarti nuduh-nuduh. Tapi di situ tertulis apa live dibatasi perundungan karena perundungan dan pelecehan. Orang saya tidak merundung kok. Oke, sini aku sabarkan dulu ya. Orang-orang Islam jangan gitu dong. Jangan kalian menyerang si Tasya. Si Tasya ini bicara pakai data loh. Tasya mengatakan Yesus itu Bapa. Itu datanya ada. Baca Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Firman, Firman adalah Allah, maka Firman adalah Allah. Jadi Firman itu adalah Bapa. Bener kan Tasya? Betul. Kalian jangan serang dia lah. Dia menyampaikan kebenaran aja kok. Orang Islam jangan gitu ya. Iya. Kalian harus Tapi kalau gini loh. betul. Gini. Sebenarnya kita harus support Tasya untuk menggaungkan bahwa Yesus adalah Bapa. Kenapa begitu? Kenapa nih aku bilang Tasya harus dibela? Karena biar Tuhan kita tuh beda. Tasya itu Tuhannya bukan Allah. Kayak orang Tritunggal yang ngaku Tuhannya satu tapi tiga, beda. Tasya ini konsisten. Tasya ini konsisten tuh. Kalau Tritunggal, Kak, ini Allah juga, Kak. Mereka mengaku. Tuhannya nggak tahu malu cuma orang-orang tiga, Tritunggal. Allah Tritunggal itu. Tasya, makanya Tasya ini teman-teman denger ya, teman-teman Islam, kita harus mensupport Tasya ini dalam misi dia menyebarkan ajarannya, karena dia itu Tuhannya manusia, bener kan Tasya? Yaitu Yesus. Ya, kalau Tritunggal manusia, betul. Kalau Tasya Tuhannya bukan manusia ya? Bukan, Tuhan. Berarti Yesus bukan manusia menurut Tasya, teman-teman. Nah, ketika Yesus berkata dalam Bible bahwa aku adalah anak manusia sebanyak 81 kali, kata Tasya itu berbohong, ya kan, Dek? Kenapa, Kak? Kan kata Tasya, Yesus bukan manusia. Bener kan, Dek? Uni support Tasya aja, Iya, Dek. betul. Uni mah berpihak ke Tasya aja. Uni mah semua ajaran sesat Uni akan lawan demi Tasya. Jadi kita cari tunggu aja, Kak. Kita cari tunggu bareng. Ya sedikit deh. Jadi buat kalian umat Kristen yang mengatakan Yesus itu adalah 100% manusia, kalian berbohong, kata Tasya, ya kan, Dek? Iya, Bang Loding juga itu nyerang saya, Kak. Bang Loding jangan bilang Tasya itu, Bang Loding, Tasya itu Tuhannya bukan manusia. Karena Tasya ini Tuhannya itu roh, ya kan, Dek? Betul, Tuhan itu roh. Dia penyembah roh. Kalian umat Islam dan Kristen Tritunggal nih, Tasya ini penyembah roh loh. Orang Tritunggal penyembah manusia. Nah, jadi kita harus bantu Tasya untuk mensiarkan agamanya. Dengar baik-baik ya. Ketika Tasya mengatakan Tuhannya adalah roh, maka konsekuensi logiknya Yesus yang berkata sebanyak 81 kali di Bible mengatakan bahwa dia adalah anak manusia itu bohong, ya kan, Dek? Ya, itu kata kiasan aja. Misalnya kan Yesus itu juga kan disebut roti hidup. Sabar dulu, Tasya. Yesus juga kan disebut anak domba Elohim. Apakah dia domba? Tuh teman-teman, semua itu kiasan, itu bohong-bohongan pokoknya ya, Dek. Bukan bohong, kata kiasan. Jadi Yesus disebut anak domba Elohim, bukan berarti dia domba. Nah, sementara Tung ini kan mengatakan anak domba Elohim, ya berarti kayak domba gitu kan, beda mereka. Kayaknya Tung agak lain sih. Tung juga bilang mereka penyembah roh tapi menyembah manusia juga. Aneh kan, Tasya? Iya, pelin-pelan ya, nggak boleh pelin-pelan dalam iman. Kayak Tasya dong, konsisten. Tuhannya roh, sekali roh tetap roh kan, walaupun manusia datang, walaupun karena ada ayatnya, penyembah yang benar, penyembah yang benar itu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Keren, Tasya. Iya, jadi bukan penyembah manusia. Teman-teman Islam, ayo kita support.
Teman-teman Islam, bantu tap-tap layarnya Tasya dong, biar live dia berhasil terus tembus 50k kayak Edis. Masa Edis penyembah manusia setengah roh dibiarkan live? Orang kayak Tasya ini harus kita support karena dia punya data. Contoh, aku dan Bapak satu, artinya satu kan Tasya? Edis emang 3 Tuhan Edis? Edis 3 Tuhan Tasya. Emang ada anunya, videonya? Ada, bahkan dia menolak Yesus adalah Tuhan. Dia Unitarian, tapi karena gini aku ceritain. Ada videonya, kamu lihat deh. Dulu Edis waktu debat sama kami, dia ngaku Yesus itu bukan Tuhan karena dia Unitarian. Maka dia ditolak sama denom Kristen semua kan. Nggak ada yang berteman sama dia, udah mukanya jelek, nggak ada yang mau berteman sama dia, kasihan sih. Sampai waktu itu dia pernah bikin buku, nggak laku bukunya. Terus kabur ke Amerika, berharap mendapat support dari orang Kristen. Ternyata cara dia gitu. Ketika dia mengaku Tritunggal dan mengaku agamanya Protestan ya, akhirnya dia disupport sama orang Tritunggal Tasya. Karena dia butuh kolektor untuk bikin rumah di Amerika, karena dia nggak kerja, karena visanya nggak dapat visa kerja. Kasihan si Edis. Tapi bagus deh, sekarang orang Kristen Tritunggal banyak yang support dia karena dia pinter menghujat agama Islam. Tapi nggak apa-apa, memang kan kelakuan Tritunggal kan rata-rata kalau jadi penghujat nggak boleh. Nggak apa-apa di tunggu. Kalau Tritunggal nggak apa-apa deh. Kamu lihat Kiamat menghujat, berantem sama Wanes, berantem sama orang Katolik Roma. Dia itu menurut orang Tritunggal benar, Sofiatul, mijak Al-Quran. Nah itu dibenarkan dalam agama Tritunggal, nggak apa-apa. Nggak boleh begitu. Nggak apa-apa. Buktinya, kamu nggak lihat Sofiatul pendukungnya banyak. Nanti kamu dimarahin pendukung Sofiatul loh, Dek. Dia tuh udah menghujat Al-Quran masalahnya saya juga tidak kenal dia. Makanya Uni kenalkan kamu sama orang Tungtung. Sofiatul itu kan Tungtung. Bisa undang Kak. Siapa tahu bisa undang live gitu. Komal dia nggak berani sama Uni deh. Soalnya kalau dia lihat Uni kesurupan hantu dia waktu debat sama Uni dulu pernah teriak-teriak waktu Uni bilang ternyata Tuhan dalam perspektif Kristen itu cuma satu-satunya, bukan 3. Ngamuk-ngamuk deh dia. Coba adik lihat dalam 1 Yudas pasal 25. Coba Yudas pasal 1 nomor 25. Di situ bahasa Ibraninya dalam bahasa ortodok Tuhan itu Yahid atau satu-satunya. Dia bilang Yahid lah tunggal, Echad bukan tunggal. Kata dia kan. Uni kasih tahu lah karena Uni belajar kan. Uni kan agak pintar sedikit kan, Dek. Uni ngajarin. Luar biasa pintar. Iya. Terus Uni bilang gini Tasya, Uni bilang gini, Sofiatul, sejak kapan kata tunggal itu cuman Yahid? Echad itu juga tunggal satu-satunya. Bahkan Yahid itu kan dia bilang begitu tuh. Kamu lihat tuh di dalam kitab Yudas nomor ayat 25 tuh bahwa ada kata Yahid yang diterjemahkan satu-satunya, Echad satu-satunya. Ngamuk si Sofiatul deh. Langsung dia buka baju teriak-teriak lari-lari sekomplek rumahnya deh, nggak pakai celana dalam waktu itu. Masa begitu? Iya. Masa begitu? Iya, Dek. Masa sih dia lari-lari begitu Kak? Tidak pakai baju. Iya, Dek. Betul, nggak percaya. Kalau nggak percaya tanya aja sama penonton. Iya penonton. Iyalah, betul. Kalau akun saya yang ketiga ini kan sepi Kak. Kalau yang pertama Tasya itu masih Tasya semangat ya. Pokoknya Tasya harus menyatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, dia adalah roh ya, Dek. Uni mensupport Tasya ya. Iya, dia adalah Bapak itu sendiri. Betul. Dengar-dengar teman-teman ya. Betul. Tasya, Yesus adalah Bapak kan, Dek? Betul, Yesus itu Bapak itu sendiri. Jadi waktu Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, tapi Bapakmu hanya Dia yang di surga. Waktu itu Yesus pura-pura kan, padahal Dia adalah Bapa kan, Dek? Bukan pura-pura. Terus Dek? Dia itu kan datang menyatakan diri sebagai anak. Jadi dia mengosongkan diri. Jadi dia itulah firman Elohim yang hidup. Kalau kakak Uni kan firman Elohimnya itu kan dalam bentuk seperti kitab suci Al-Quran. Nah kalau kami dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang di dalam batin kami, dialah bisa berbicara firman itu sendiri. Jadi makanya dalam Yeremia 31 ayat 34 disitulah ada firman Tuhan berkata nubuatan bahwa aku akan menaruh Tauratku ke dalam batinmu. Artinya dia menaruh rohnya itu sendiri, firmannya itu di dalam batin kita, makanya dia bisa berbicara. Terus jadi deh waktu dia berkata gini, jangan memanggil siapapun Bapak di muka bumi ini, karena Bapakmu hanya Bapakmu hanya satu, Dia itu di kan surga. Bapak suci kayak bapak-bapak gereja, nggak boleh.
atau Bapak Paus Fransiskus, nggak boleh gitu. Oh, berarti nggak boleh ngaku bapak gitu, Ya Dek? nggak boleh. Wah, berarti Mereka Paulus kan, berdosa dong, Dek. Paulus pernah mengatakan, oleh karena itu akulah yang menjadi bapamu karena Injil yang kuberitakan. Wah, Paulus jahat banget. nah, jadi di situ bapak tertulis ya. apa? Bapak pendidik kan di situ tertulis. Bapak Oh, pendidik kalau itu bapak- artinya adalah guru, bukan bapak. Oh, itu boleh. Bapak roh, bukan bapak sang pencipta. Tapi katanya bapak Paus nggak boleh. Gimana sih yang boleh nih, Dek? Bapak Paus itu disebut bapak pendidik karena dialah yang mendidik murid-murid itu. Oh, kalau bapak Paus boleh. Kalau bapak Paulus Bapak boleh. Paus tidak boleh, nggak boleh juga. Tidak boleh. Repot ya. Terus, Dek, ketika Yesus berkata jangan memanggil aku Bapa karena Bapamu cuma satu, dia yang di surga. Dan dia pada waktu itu kan tidak berpura-pura, tapi dia lagi kosong gitu. Apanya yang kosong waktu itu? Pemikirannya ya? Apa? Mengosongkan diri itu artinya dia itu meninggalkan tahtanya menjadi hamba, menjadi ngambil rupa hamba. Oh, pada waktu itu dia sedang jadi hamba. Maksudnya cosplay ya, Dek ya. Bukan cosplay, masa Tuhan mau cosplay? Terus maksudnya apa? Dia pura-pura jadi Ya hamba. karena atau Tuhan emang jadi itu hamba kan beneran? roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika ada di dunia, dia juga ada di surga. Oh, jadi Cuma Yesus bedanya- yang berwujud manusia itu, jadi Yesus yang berwujud manusia itu pada saat bersamaan Kenapa? wujud yang rohnya juga ada gitu di surga. Pada waktu Yesus berwujud manusia tuh, wujud rohnya itu ada di surga gitu. Wujud rohnya ada di surga. Iya, roh itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Oh, Misalnya nah, nih, terus analogi ya. Air nih, ada sumber air. Ketika air ini ada di galon, ketika ada di ember, ketika ada ini, apakah air itu ada di mana-mana? Ada air di mana-mana. Iya, betul Cuma juga ya, bedanya dia Tasya, menyatakan diri. Iya, dia menyatakan diri. Misalnya dia menyatakan diri, air ini ada di dalam botol, ada di dalam ember, ada di dalam ini kan. Nah, kalau roh dia menyatakan diri dalam tubuh manusia. Tapi dia bukan manusia, dia tetap Tuhan itu sendiri. Oh, berarti Yesus bukan Kak, manusia coba ya, saya Dek? tanya dulu. Air di dalam galon tetap disebut apa? Air. Roh itu di jasmani seperti manusia. Apa kali dia disebut Bapa? Bapa kan? Oh, bener juga Tasya ini ya. Wah, ilmiah banget Tasya ini ya. Analoginya keren banget loh, guys. Aku gampang ngerti loh. Iya. Ah, iya ya, Itulah. Tasya ini keren banget. Aku support kamu di Tasya. Kamu ajarkan orang Kristen yang sesat-sesat, yang nyembah 3 Tuhan tapi ngakunya satu itu loh, Tasya. Ya, tapi udah banyak bertobat, Kak. Tritunggal. Oh, alhamdulillah. Tritunggal sudah banyak Iya, bertobat. termasuk Wah, keren ada banget. pendeta-pendeta juga pendeta Tritunggal juga ada yang udah bertobat juga. Wah, keren banget Tasya. Ini senang sama kamu. Mudah-mudahan kamu Iya. nanti jadi pendeta yang hebat deh, Tasya. Kayak Mika. Aduh, janganlah, saya paling benci dengan kata pendeta. Kamu mau jadi apa? Jadi santa? Saya disebut penginjil aja lebih bagus. Oh, Penginjil. penginjil. Sama dong kayak Uni penginjil ya, penginjil sejati. Dalam Islam tidak ada penginjil. Justru di Kristen nggak ada penginjil, Dek. Di Kristen itu adanya penginjil itu hanya penginjil. di dalam Kristen. Enggak deh. Emang penginjil? Coba penginjilnya dari mana Yaudah, sejarahnya? Uni jelasin ya, Uni jelasin. Injil adalah kata musta'ribah yang ada di Al-Quran. Kata Injil itu satu-satunya kata Injil ditemukan hanya dalam Al-Quran. Tapi dalam Bible itu tidak ada kata Injil. Yang ada kata bahasa Yunani yaitu Evangelion. Jadi Tasya ini Peengelion, bukan penginjil. Uni penginjil, gitu? kamu Peengelion. Oh gitu. Apa itu artinya? Ya kabar baik kan? Oh, kabar baik ya. Penginjil. Tapi kan penginjil Kan bukannya Injil- dari kekristenan ya, Kak? Nggak tahu malu mah Tasya. Kali ini mau nih nggak bela Tasya. Tasya kata ada yang Injil itu ngajak. nggak ada. Tasya tidak ada kata Injil dalam Bible. Tasya seperti Tasya percaya diri bahwa Tuhan Tasya adalah roh dan bukan manusia. Seperti itulah Tasya harusnya percaya diri juga tentang bahasa asli kitabnya Tasya, yaitu bahasa Yunani. Di situ tertulisnya adalah Evangelion, maka bukan penginjil, tapi Evangelion. Susah sih nyebutnya, tapi nggak apa-apa lah. Percaya diri aja sama bahasa Yunani. Uni memang percaya sama bahasa Al-Quran, makanya Uni bilang adalah Uni penginjil sejati, pemberita kabar Yesus, kabar Nabi Isa, gitu. Kabar Oh iya Yesus. Tasya, tunggu dulu Berarti, deh Tasya, bentar-bentar. Kak Tasya Uni bentar Tasya. udah dibaptis belum?
Kalau kakak kan dibaptis. mengikut Tuhan Dibaptis Yesus. itu kan tradisinya orang Yahudi. Ini kan bukan. Dibaptis itu tradisinya orang Yahudi. Dek, mana ada tradisi Yahudi? Lah, kamu nggak tahu Yahudi baptizo itu bahasa Yunani. Tefilot Baptizo itu adalah kan artinya diselam. Iya, tapi itu tradisinya orang Yahudi. Emang ada orang di luar Yahudi yang dibaptis? Dalam sejarahnya orang Yahudi siapa? Ke saya, buktinya saya dibaptis. Bukan kamu. Kamu jelasin dong, ada seorang tentara Romawi yang konon katanya percaya kepada Tuhannya orang Yahudi. Lalu kemudian mereka dibaptis. Pertanyaan saya adalah, apakah tradisi baptis ini adalah tradisi orang di luar Yunani, di luar Yahudi atau di dalam Yahudi? Sama kayak sunat. Gini loh Dek ya, maaf ya, Uni tuh agamanya tuh independen. Agama Uni tuh nggak ngikut-ngikut tradisi agama lain. Agama Uni tuh agama yang muncul dari pemberitahuan Tuhan alam semesta kepada Nabi Muhammad secara independen. Nggak ngikutin tradisi orang. Tasya jangan ngikutin tradisi Yahudi lah, mentang-mentang Yesus sendiri orang Yahudi. Saya tuh tidak ngikuti tradisi bapak-bapak gereja. Oh iya, satu lagi nih, Tasya, Uni mau ngasih tahu, orang-orang Tritunggal itu bilang bahwa Yesus itu adalah Firman yang menjelma jadi manusia. Kalau di Tasya, Yesus itu Allah yang jelma jadi manusia ya? Elohim yang menyatakan diri dalam bukan daging. Bapak itu menjelma. Elohim itu kan Bapak itu sendiri. Elohim itu kan Bapak itu sendiri. Jadi waktu Yesus mati di tiang salib, yang mati Bapak ya? Yang mati itu kan tubuhnya. Bapak itu kan roh itu tidak mungkin mati. Iya, roh itu kan kekal sifatnya. Jadi dia roh inilah pergi ke alam maut, dia berkuasa atas maut itu sendiri. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 18 dia berkata di situ kan, Wahyu 1 ayat 17 dan 18, lihatlah aku telah mati namun aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi itulah gitu. Bapak itu sendiri. Iya. Oh berarti waktu yang mati di tiang salib itu tubuh manusia? Ya bukan tubuh manusia, tubuh Tuhan dong. Oh tubuh Tuhan. Iya, mana ada tubuh manusia? Iya, yang mati tubuh Tuhan tapi bukan Tuhannya. Iya, jadi kalau Tasya meninggal, berarti nanti Tasya kalau meninggal yang mati adalah tubuhnya Tasya, bukan kemanusiaannya gitu ya. Pinter juga loh dia, beneran loh guys. Iya, memang aku pinter kok. Dia pinter banget loh, serius. Enggak lah Kak, aku mau belajar. Kakak ini pintar sekali. Ini apa, menyindir nih kakak ini. Enggak, Tasya, kakak tidak menyindir Tasya. Kakak bilang pintar, ternyata di dalam hatinya itu. Tasya tahu dari Roh Kudus kalau dalam hati itu sindiran ya. Terlihat dari matanya. Terlihat dari matanya seperti menginjak begitu, menginjak-injak. Ngiri ya kalau teman-teman, aku jadi takut ngobrol sama anak Tuhan, soalnya mereka tahu isi hati kita. Iya, Tuhan Yesus aja tahu isi hati manusia, apalagi anaknya. Wah, Bapak saya tahu, Bapak saya aja tahu isi hati manusia, apalagi anaknya. Saya kan jadi, anaknya Tuhan Yesus. Jadi kan? pengetahuan Yesus dengan pengetahuan anaknya sama ya, sama-sama tahu ya. Wah, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Aku jadi takut tau ngomong sama Tasya. Kayak keserupan. Aku takut ngobrol sama anak Tuhan guys, soalnya isi hati aku ketahuan kalau aku lagi pengen makan pizza. Itu kan ditolak sama Israel, ditolak sama orang-orang Islam ya. Wah, ketahuan dong sama Tasya. Kalau aku lagi pengen ngincar beli tas Hermes, ketahuan sama Tasya dong. Aduh, anak Tuhan pasti tahu isi hati aku. Pasti kamu tahu dong cowok idaman aku gimana. Wah, anak Tuhan ngeri ya kalau ngomong sama mereka. Kita harus gimana caranya supaya kami ngobrol sama anak-anak Tuhan dan gak ketahuan deh. Aku tahu cowok idaman kakak. Gimana coba? Sanggup poligami 4. Kok kamu tahu? Wah, demi Allah, ini keren banget Tasya. Kamu bener-bener, kayaknya kamu bener-bener dimasuki Yesus deh. Aku memang cowok idaman aku adalah cowok yang sanggup poligami 4. Kalau Tasya pengennya. Tapi ntar dulu kakak mau dipoligami kah? Mau banget.
Mau banget. Diganti-ganti dicelup-celup nggak mau lah. Ya soalnya kan beda. Kalau Tasya kan beda. sukanya cowok yang leto, yang lemah, nggak mampu ya kan, miskin. Karena kalau orang miskin nggak mampu poligami. Orang leto, impoten nggak mampu poligami. Orang jelek juga nggak mungkin dipoligami. Siapa yang mau lagi sama dia? Mungkin itu kriteria Tasya. Kalau Uni sukanya cowok yang ganteng, pasti banyak yang suka dong. Gagah, perkasa, kaya. Oh pasti banyak yang suka. Karena Uni nggak pelit ya. Kalau Tasya kan gini. Tasya kalau punya suami pegang burung suami tiap hari aja, nggak mau ganti-ganti pegang. Waduh. Karena Tasya tuh orangnya kemaruk. Ini nonton Tasya yang banyak ini iya, kan, masa ngomong kayak gitu. Iya, Astaga. Tasya itu perempuan kemaruk. Dia pokoknya burung suaminya dipegangin terus, nggak mau berbagi. Astaga. Jadi beda sama Uni. Iya, kalau Uni mah nggak pelit. Uni mah kalau Uni punya suami yang bisa membahagiakan Uni. Jangan ngomong gitu. Iya, gantian dong Tasya. Jadi kalau Uni orangnya nggak pelit. Orang Uni kan nggak butuh kali burung gitu. Kalau Tasya kan pokoknya suaminya mau sama dia aja 24 jam ditidurin sama lakinya kerjaannya. Makanya dia nggak mau berbagi. Kalau Uni karena otak Uni nggak kotor ya, Uni urusan nggak berburung aja Uni pikirin, maka Uni berbagi dengan wanita-wanita lain untuk dibahagiakan. Apalagi kalau dapat suami ganteng, kaya, perkasa, Uni akan berbagi karena otak Uni nggak kotor kayak Tasya. Pegang burung aja 24 jam kerjaannya. Tapi saya mikir gini, saya jadi ingat teh saya kan suka celup kan celup. Iya, teh celup itu sama seperti Tuhan yang turun naik dari surga turun ke bumi, surga teh celup memang, ya kan? Terus kalau di poligami Islam itu kami itu bukan berarti kayak ketawa kayak teh celup, bawa analogi sendiri sendiri ya. Jadi teman-teman ya, Tasya ini perempuan yang kakak ini tidak disensor. Astaga. Teh celup itu kayak Tuhan yang turun naik gitu. Tasya dengar dulu ya. Kalau bawa analogi itu pertahankan sendiri analoginya. Terus ya Tasya, laki-laki Islam itu otaknya nggak kayak laki-laki orang Kristen tuh, yang mana mereka itu membayangkan untuk gilir perempuan satu-satu gitu. Poligami itu di Islam adalah solusi. Dimana ketika misalnya Tasya mandul misalkannya, di Islam itu kami nggak egois sebagai perempuan mandul tuh, kami tahu suami kami pengen punya anak, maka tidak berdosa poligami. Kalau di Tasya kan walaupun mandul, walaupun Tasya tidak bisa kasih keturunan, kan Tasya nggak mau suaminya kemana-mana karena pengen pegang burung suaminya terus 24 jam. Karena orang Kristen perempuan rata-rata tuh pelit, mereka nggak mau berbagi. Jangankan lakinya, dosanya aja mereka nggak mau bagi. Ya kan Tasya? Gitu. Ampunilah dia. Tunggu dulu dek. Uni ini mensupport Tasya. Dengar teman-teman ya, orang Kristen itu nggak mungkin mau poligami. Pertama mereka itu nggak akan sanggup, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan. Wajar yang laki-lakinya nggak mungkin sanggup poligami, makanya mereka pakai jalan selingkuh. Makanya banyak pendeta-pendeta yang selingkuh guys. Bentar dulu deh. Gitu ya. Yang kedua, tapi kalau bentar dulu deh, bentar. Nanti gantian 2 menit ya. Oke. 2 menit. Nah, 2 menit Uni dulu di sini buat ini ya. Iya, nah, pakai ini aja nih timer yang ini aja. Timer oke. Oh iya, pakai timer PK nih ya. Keren banget ya, aku suka ya. Dengar teman-teman Islam, kita harus support Tasya yang mempromosikan Tuhan itu roh. Tasya ini animisme, penyembah roh teman-teman ya. Dulu waktu Kristen dan Islam belum ada di tanah air, sudah ada agama namanya agama animisme, penyembah roh. Nah Tasya ini termasuk di dalamnya karena Tuhannya adalah roh. Jadi dia termasuk animisme. Kita harus support dia mengembalikan peradaban ke zaman dahulu ya. Ini agama Nusantara sama nih, bakalan seneng nih sama Tasya. Kedua teman-teman, jangan kalian ajak Tasya poligami. Karena apa? Tasya itu tidak suka dengan laki-laki perkasa, laki-laki ganteng dan laki-laki kaya. Karena dia sukanya laki-laki jelek, karena nggak mungkin disukai banyak orang. Laki-laki impor, disukai banyak orang. Laki-laki impor mau berbagi suami, karena Tasya pengen dipegang terus itu barang lakinya 24 jam ya kan, kemana-mana dia pegangin terus. Walaupun banyak faktanya perempuan Kristen diselingkuhin sama para laki-lakinya. Jadi mereka gitu guys, mereka yang halal nggak mau, tapi yang haram mereka nggak bisa tolak. Gimana coba, emang Tasya mampu gitu menghandle suaminya? Kalian tahu nggak Nafa Urbah? Nafa Urbah ketika suaminya selingkuh dibekali kondom guys. Itu Kristen, ajaran Kristen mah gitu. Suaminya selingkuh mah disupport, karena poligami nggak boleh. Tahu cerita si Nafa Urbah kesaksian bersama Zack waktu selingkuh, disupport sama kondom, disupport sama dia pakai kondom ya biar nggak bawa penyakit. Jadi iya, Kristen mah keren. Orang Kristen tahu. Ada nih kesaksiannya nih, mau lihat videonya nih, tunjukin ya. Boleh, silakan.
Jadi baru kenapa kali Urbas ini mungkin itu Tritunggal Kak, itu bukan Kristen sejati. Wah, jangannya itu mungkin Tritunggal itu ya. Iya mungkin saja itu bisa Tritunggal itu bukan Kristen sejati. Itu Tritunggal karena itu Kristen sejati itu adalah mengenal kebenaran itu sendiri dan tidak mungkin macam-macam, nggak boleh. Jadi kalau Tritunggal itu poligami yang halal nggak boleh, melakukan tapi onani aja tidak boleh, atau masturbasi nggak boleh, apalagi iya, betul. Betul, itu betul. Onani di dalam Kristen itu bahkan dihabisi Tuhan langsung. Onan itu bahasa Bible, guys. Onani itu bahasa yang muncul dari Bible. Jadi dari kata dari orang Bible namanya ya. Onan. Dari nama Onan. Ini waktu uni Tasya. Ini waktu uni. Nah, jadi Tuhannya orang Kristen ini, teman-teman, pernah menghabisi nyawa laki-laki bernama Onan, anaknya Yehuda, gara-gara si Onan ini tidak mau menghamili istri kakaknya. Tuhannya orang Kristen ini lebih marah kalau spermanya dibuang ketimbang menghamili istri orang. Agak lain memang Tuhannya orang Kristen. Bukan begitu ceritanya. Emang gitu ceritanya. Itu adalah ketika Onan itu melakukan, dia membuang spermanya ke tanah. Bukan. Itu Tuhan marah. Kamu jangan bohong. Salah. Dia kamu marah karena marah. Aku tahu loh ayatnya loh. Di situ Tuhan marah. Saya lebih tahu lagi tentang itu. Ya udah, nanti kita bahas. Ini waktu ini diambil. Waktunya diambil. Jadi Onan itu dihabisi Tuhan gara-gara dia tidak mau menghamili istri kakaknya yang bernama Er. Si istri kakak, makanya kemudian si Yehuda lah si dipapap sama si Tamar, akhirnya punya keturunan sampai nenek moyang si Tasya ini. Jadi nenek moyang Tasya ini adalah hasil hubungan gelap antara mertua dan menantu. Nenek moyang Yesus itu adalah tukang tidur menantu mertua. Itu ceritanya fakta. Yesus kan punya sisilah sampai ke Daud kan? Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Yesus kan punya sisilah sampai ke Daud. Gimana sih ini? Yesus kan ada sisilah sampai ke Daud. Yehuda itu kan keturunan Yakub. Dia 12 suku. Nah, Yehuda ini supaya punya anak, dia tidur sama menantunya Tamar. Sikidi papap hoba ondes kayak au. Nah, abis itu lahirlah keturunan. Nah, dari keturunan itulah lahir Tuhannya Tasya. Jadi nenek moyang Tuhannya Tasya itu kerjaannya bersundul. Nah, jadi anak hasil hubungan gelap mertua dan menantu. Nah, terus karena sebelumnya ketika Tuhan melihat si Onan nggak mau menghamili si Tamar, Tuhan habisi nyawa Onan gara-gara nggak kasih keturunan sama Yehuda. Gara-gara tembak luar dihabisi Tuhan, tapi tembak dalam sama istri orang nggak dihabisi Tuhan. Contoh Daud, waktu Daud tembak dalam menghamili Betseba bini orang, Daud nggak dihabisi Tuhan. Tapi karena kan dia nenek moyang Tuhan Tasya. Anaknya Meto. Makanya keji banget Tuhannya Tasya yang menikmati vagina orang. Nggak ada. Kejam lah. Yang berzina siapa? Daud. Kenapa yang menerima hukumannya anaknya? Jahat Tuhannya Tasya. Itu adalah tentang kutuk. Ini waktu uni Tasya. Jadi Tuhannya orang Kristen, teman-teman, ketika nenek moyangnya berzina itu dibiarin. Contoh Daud tidak dihabisi nyawanya, anaknya yang dihabisi nyawanya. Kejam ya teman-teman, tapi bagi mereka tuh nggak kejam karena dia nenek moyang Tuhan. Sama kayak Yehuda yang berzina sama menantunya, punya keturunan sampai ke Yesus. Jadi Yesus itu nenek moyangnya pezina, pesundal, pedo. Ngeri loh nenek moyangnya Tuhannya orang Kristen, tapi nggak apa-apa, mereka tuh nggak masalah dengan nenek moyang Tuhannya karena kan nenek moyang Tuhan kan, mereka disertai Tuhan. Kalau Uza yang cuman kesenggol tabut Tuhan dihabisi langsung, Onan yang tembak luar dihabisi langsung. Emang sih kalau di Islam tuh kejam ya, keji ya, tapi di Kristen tuh nggak kejam kan, nenek moyang Tuhan ya kan Tasya gitu. Iya aja nanti daripada saya digeruduk. Katanya Yesus berada di sisi kamu, tapi kamu takut digeruduk, katanya pikul salib. Pengecut. Inilah bedanya kita sama Kristen. Orang Kristen ngakunya Yesus. Saya itu Iya, itu kan aku nggak bahas itu sama Tasya tadi. Itu kan kalian, bahkan aku support Tasya loh mengatakan Yesus itu satu-satunya Bapa Tuhan. Kalian kan itu hak kalian. Yang aku tanya itu, si Tasya tadi bilang dia penyembah roh. Penyembah roh kan animisme. Kenapa Anda bilang dia bukan animisme? Penyembah roh itu. Ya itu Anda penyembah roh itu kan Yohanes 3 ayat 20. Coba kayak gini deh. Kalau seandainya aku salah, kalian gantilah KBBI. Kalian coba lihat apa animisme itu artinya. Animisme. Iya. Coba ya. Silakan. Kalian tuh kalau jangan berdebat sama aku lah, debat sama KBBI aja lah.
Animisme, coba definisi animisme. Bukan, Kalau ini kan kepercayaan atau sistem keyakinan yang meyakini bahwa setiap benda atau baik yang hidup atau maupun mati memiliki roh atau jiwa. Ini benda Kak, bukan. Nah, bukan daging Tuhan. Yesus itu benda nggak? Daging Yesus itu benda nggak? Tidak, bukan. Oh, daging Yesus itu bukan benda. Jadi apa daging Yesus itu? Bukan, benda itu artinya yang tidak hidup. Seperti Iya, batu tubuh itu Yesus. kan tidak itu. Iya, tubuh Yesus, daging dan darah itu kalau tidak ada roh Tuhan bisa hidup. Itu kan bukan benda itu. Loh, jadi daging materialnya. bukan benda. Daging bukan benda. Bukan. Coba cek dulu di KBBI lagi deh. Coba cek lagi di KBBI. Apakah daging termasuk benda atau termasuk apa? Silakan capek ya ngajarin KBBI mah Tasya mah. Tasya, animisme itu adalah orang yang percaya bahwa setiap tempat itu ada ruhnya. Kamu percaya nggak di dalam tubuh Yesus ada roh? Kenapa? Iya, itu Kamu ada adanya roh Kak Deborah kudus, satu-satu. Aku mau bicara sama siapa nih? Sama Kak Deborah atau sama Tasya? Satu-satu dong. Iya, Biar sama enak. Deborah aja. Yaudah, Sama Deborah. Deborah Sekarang dulu. saya tanya Deborah nih. Tasya bilang tadi dia menyembah Tuhan yang roh. Kamu menyembah Tuhan yang manusia atau Tuhan yang roh, Deborah? sama saya dengan Tasya Kak, tapi yang ganti Kakak punya pola pikirnya, rohnya jangan Anda samakan seperti saya nggak, bentar dulu, saya nggak mempermasalahkan rohnya mirip apa kek, bukan. Itu para yang petos, saya bukan penuma Kak. Deborah, kamu tahu tidak? Deborah, kamu tahu nggak? Penuma. Penoma itu atau Holy Ghost itu Roh Kudus. Duh, Tasya. Deborah kalau mau jelasin, Deborah kalau ngomong kayak gini tuh kayak kita lagi berantem harga cabai di pasar, tuh nggak sih? Bukan diskusi sih. Kalau diskusi itu saya tanya kamu, enggak lah. Kalau gini mah kayak jualan cabai. Kamu aja lah ngomong sama Tasya, capek aku, ya. Aku sama Tasya aja boleh nggak, Deborah? Tasya enak, masih diajak ngomong masih didiamin aku. Kamu belum apa-apa udah motong. Aku cuma ngasih tahu, penyembah roh itu istilahnya adalah animisme. Kalian mau nolak? Ya udah kalian lapor KBBI supaya rubah itu. Tadi aku bilang sama Tasya, kamu nyembah roh, Tasya. Iya nyembah roh. Ya udah, penyembah roh adalah animisme. Ya kalau kalian nggak tahu, kalau kalian mau merombak, kalian minta KBBI buat rubah lah. Kan bukan tapi aku beda, yang bilang. beda KBBI. pengertiannya Kak. Bedanya kalau apa? Itu, Bedanya kalau apa? animisme itu ada benda-benda yang hidup, misalnya kayak batu. Kita anggap batu itu adalah ada rohnya atau jiwanya begitu. Ya udah, tunjukkan Atau sama aku patung, bahwa misalnya ada daging dan darah itu patung. bukan benda. Iya, daging dan darah Yesus itu benda, bukan? Bukan, mana benda? Apa itu? Itu apa? Di sini dikatakan tadi daging itu bukan benda. Iya, tubuh daging itu apa? Daging itu termasuk apa? Daging itu bukan benda, tapi adalah bagian lunak Iya, dari termasuk tubuh. apa? Biar material. Iya, bagian lunak. Iya, memang material bukan benda berarti. Teman-teman denger ya, aku diajarin Tasya bahwa Kak. daging bukan benda ya. Yaudah deh, gini aja deh Tasya. Yaudah aku ikuti mau kamu lah, walaupun kamu melanggar aturan kode etik dalam dunia akademisi. Daging menurut Tasya bukan benda, teman-teman ya. Nah sekarang aku tanya sama kamu, Tuhanmu roh atau manusia? Jujur. Tuhan saya itu roh sesuai dengan Alkitab. Nah, ya udah. Penyembah Ya roh udah. dalam kebenaran. Roh Tuhanmu berada di mana di dunia? Waktu dia di dunia, roh Tuhanmu berada di tempat mana? Ya dia di mana-mana ada. Nah, animisme, bahkan panteisme. Kamu belajari dulu lah istilah-istilah kayak gitu, Tasya. Animisme aja nggak Ya paham. terserah lah daripada Dia saya bilang daging. digeruduk. Iya, gini ya. Ya gini, Orang Kristen. Tasya, Udah boleh Kak. dia Tasya, saya ke Kak Deborah ya. Dia Saya ke Kak Deborah ngobrol. tempayan, jadi biarin aja seperti itu. Daripada Ini kita loh, Kak Deborah, digeruduk, kalau seandainya- daripada kita Kak, digeruduk. kalau Jadi jadi ntar dulu kita ada tamu kecerdas- Edward ini. Enggak, sedikit Halo, bentar, Kak bentar. Edward. Kak Deborah, bukan pintar namanya ketika menyerang personal, Selamat Kak. siang. Itu nyundukin kualitas Anda yang kayak katak dalam tempurung. Nyerang pribadi ketika nggak mampu berargumen. Loh, Ngeri kali ya. siapa yang merasa, Anda merasa aku nggak nyebutin Anda loh. Kita bukan orang bodoh, Kak. Enggak, kita tuh bukan orang yang keterbelakangan mental ya, Kak. Anda ngobrol sama saya dan Anda bilang dia tuh menuju ke saya dan kamu pikir mungkin masih pengen terlihat baik depan orang, tapi padahal nyata sudah kelihatan bahwa ad hominem. Saya sama Tasya dari tadi nggak pernah ad hominem by the way ya. Tapi ternyata Anda yang punya roh Tuhan dalam dirinya malah ad hominem. Saya pikir makanya saya bilang sama Tasya tuh, saya ngomong sama Tasya aja, karena banyak orang Kristen yang ingin terlihat manis depan orang ya. Cosplay depan orang tuh manis, tapi padahal sebenarnya tuh mereka tuh kelihatan ad hominemnya. Saya nggak pernah ad hominem Anda kok, saya juga nggak kenal Anda. Barusan Anda memframing saya. Oh, maksudnya pola Sekarang saya pikir ngomong sama Anda siapa coba? itu Ya, menjelaskan saya tanya. gini. Saya ngomong sama siapa? Tadi Saya ngomong aku sama siapa? menjelaskan. Sama Anda atau sama Tasya? Saya Wait, saya menjelaskan ngomong sama tentang siapa? roh. Wait a minute. Saya ngobrol sama siapa?
Sebentar. Jangan ribut lah, nanti akun saya rugi. No, saya ngobrol sama siapa? Saya ngobrol sama siapa? Ini Komal Tasya kan? Saya ngobrol sama siapa? Dan saya cari siapa? Tasya kan, bukan Anda kan?